Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar? Haleluya, saya boleh undang semua bangkit berdiri. Sebelumnya saya ingin menyapa setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara online dan juga untuk seluruh orang tua daripada anak-anak PPA yang mengikuti ibadah, saya ucapkan selamat datang. Dan saya ucapkan juga kepada Bapak Pendeta Yohanes yang hari ini ikut bersama-sama beribadah di tempat ini untuk menolong kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengundang semua Bapak Ibu untuk kita sama-sama bersatu teduh sejenak. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaannya yang begitu luar biasa atas hidup kita. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita agungkan Dia. Mari kita sembah Dia. Sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab
pujian, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak. Terima pujian, Engkau layak Tuhan. Terima pujian, sebab Engkau yang layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sembah Dia. Oh, sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak. Terima pujian, layak disembah. Engkau layak Tuhan untuk diagungkan. Kami datang hampiri tatamu yang kudus Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tolong penyertaan-Mu, urapan-Mu Tuhan atas setiap kami yang ada di tempat ini ataupun mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Beracaralah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Boleh sapa sebelah kanan, kiri, depan, belakangnya. Katakan shalom, bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita percaya bahwa kita terima sukacita daripada Tuhan. Amin. Sukacita Tuhan yang menjadi kekuatan kita tidak akan membuat kita patah semangat, bahkan membuat kita goyah. Amin. Kita mau katakan terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau terima lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan. Boleh sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Siapa yang diberkati dengan pujian tadi? Kita mau terima sukacita dari surga. Amin. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Mau terima yang lebih lagi? Ada amin? Kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Tapi sebelum itu saya undang semua boleh kita tundukkan kepala kita. Kita mau mengucap syukur kembali. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami punya Allah yang begitu hebat seperti Engkau Tuhan. Takkan bisa tergantikan dengan apapun Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami punya dalam hidup kami Tuhan. Yang kami percaya penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus. Di saat kita mengalami sesuatu yang mungkin kita nggak pernah mengerti apa yang sedang kita hadapi, tapi satu yang kami percaya bahwa kita punya Tuhan yang menjadi sumber jawaban hidup kami.
yang tidak pernah dilihat oleh mata, semua Tuhan sediakan. Yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Sekali lagi, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saya undang Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri, kita mau katakan lagu ini dari awal. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami lihat Tuhan, tak pernah ku lihat, yang tak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku
Benar Tuhan, seperti lagu ini berkata, Engkau jawaban hidup kami Tuhan. Di saat kami nggak mengerti Tuhan, apa yang menjadi rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk terus percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan, yang boleh kami agungkan untuk-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau pakai setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh duduk diam manis mendengar firman-Mu Tuhan. Biar lewat firman-Mu Tuhan ada hidup kami yang diubahkan Tuhan. Hidup kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang diperkatakan semua berasal daripada Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh silakan duduk. Oke. Dengan pertanyaan yang sama, lalu bisa. Bagaimana ayat firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Ketika saya luar biasa. Karena Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, kalimat yang terakhir mengatakan, di luar aku, kata Tuhan Yesus, bukan kata pendeta Joher. Ya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi Tuhan Yesus sendiri ngedikan, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara pastikan bahwa hanya bersama Tuhan Yesus, saya juga demikian hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau saya tadi menyebut nama saya Joher, karena memang itu singkatannya, Johannes Sirimanto. Ya. Nah saudara, kalau saya yang adalah Joher, ya kalau saya yang adalah kutilang, kutilang bukan pemeliharaan saudara, bukan burung saudara di rumah, ya, tapi kurus, tinggi dan langsing. Saudara, jadi Joher, ya sekalipun kutilang mengalami setiap waktu. Apa itu? Penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau pastikan juga saudara dan saya, kita semua mengalami yang namanya penyertaan Tuhan Yesus. Karena itu janjinya. Dan kalau Tuhan Yesus yang berjanji, beda dengan saya yang berjanji. Saya pernah sekali dua kali mengecewakan anak-anak. Ya saudara. Dan sekali-sekali saya katakan, tidak sering kali. Apalagi menjadi gaya hidup mengecewakan. Tidak saudara. Puji Tuhan. Ya. Nah saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya mau share dari pembacaan firman Tuhan secara khusus Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, saya memberikan tema renungan yang akan saya sharekan dengan saudara atau kepada saudara adalah menghargai waktu di tengah kondisi pandemi COVID. Menghargai waktu di tengah kondisi pandemi COVID. Ya, kita akan membaca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima, kita akan baca dua ayat, di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16.
16. Ayat yang ke-15, yang pria bersama dengan saya. Ayat yang ke-16, yang wanita bersama dengan ibu gembala di tempat ini. Ya, yang artinya sesama wanita. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Wanita. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara dan setiap kita yang membaca ayat firman Tuhan ini dan merenungkan setiap waktu, memegang dan mengamalkannya. Jadi paketnya bukan hanya membaca lalu berbahagia, enggak Saudara. Karena kita bisa membaca, ada banyak buku, ya, itu mau buku-buku rohani, itu mau buku sekoler, berisikan ilmu pendidik, ilmu, ya, menggali ilmu di dalam dunia pendidikan, edukasi. Nah, saudara sekalian, tetapi membaca adalah membaca firman Tuhan di dalam Alkitab ini, dan kemudian kita merenungkan pada setiap waktu, bukan merenungkannya kalau lagi ingat, lagi mood, lagi suka. Saudara, semua ini menjadi gaya hidup saya. Jadi saya membaca ayat firman Tuhan adalah bukan lagi mood, bukan lagi suka baca Alkitab, baca firman. Enggak, saudara, gaya hidup. Dan saya mau pastikan bahwa membaca Alkitab buat saya bukan hanya punya jabatan pendeta. Ini sekaligus share dan meneguhkan iman setiap orang di tempat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, membaca firman, membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan Yesus Kristus bukan semata-mata punya jabatan pendeta. Saya, Pak Narto, Ibu Lili, ya, ataupun majelis pengurus jemaat yang sudah punya jabatan pendeta, tidak, saudara. Membaca firman Tuhan adalah harusnya menjadi gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengerti bukan hanya setuju, katakan amin. Nah, saudara sekalian, saya harga mati buat membaca ayat firman Tuhan. Saya punya keputusan dan itu menjadi gaya harga mati. Kalimat harga mati bukan hanya diperdengarkan di luar sana untuk NKRI. Seringnya kan kita mendengar NKRI, harga mati, begitu kan? Nah saudara, saya tidak mengadopsi juga. Tapi itu pernyataan secara pribadi bahwa membaca ayat firman Tuhan, membaca firman Tuhan di dalam Alkitab menjadi gaya hidup saya, karena itu harga mati. Artinya saudara, setiap hari tidak akan terlewat, bahkan saya punya prioritas. Karena salah satu ayat prioritas adalah Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33. Bunyinya, halo? Iya. Seharusnya bukan hanya Pak Pendeta, bukan Pak Gembala saja yang hafal ayat itu. Kita juga harus hafal, saudara. Ya, karena ayat itu seringkali disampaikan. Lebih-lebih kalau kita sering membaca dan menjadi gaya hidup kita, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata dahulu menurut saya adalah prioritas, saudara. Jadi saya memprioritaskan sebelum saya beraktivitas. Makanya saya sukanya saudara tengah malam, jam 1, jam 2. Ya, tadi saya tidur hampir jam 3. Hampir setiap waktu. Sebelum saya memulai aktivitas, saya membaca kitab Mazmur, saya membaca renungan harian melalui satu buku renungan harian yang sejak SMP saya pakai sampai sekarang. Kalau sejak SMP sampai sekarang berarti sudah berapa puluh tahun, saudara. Ya, itu juga menunjukkan sebagai gaya hidup. Salah satu buku renungan harian menjadi motivasi buat saya. Nah, saudara sekalian, kesemuanya itu Rasul Paulus bukan saja menasihati kepada jemaat di Efesus, tetapi pada kesempatan ini ada menasihati kepada saudara dan saya. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tepat sekali saudara, kalau saya memberikan
tema share saya adalah menghargai waktu di tengah kondisi pandemi COVID-19. Saya sebegitu menghargai saudara. Ya. Adakah jemaat di tempat ini yang sebelum minggu ini, sebelum bulan ini terpapar COVID-19? Ada? Enggak ada, puji Tuhan. Atau enggak ada yang ngaku? Enggak ada, puji Tuhan. Iya kan? Kalau di tempat kami, mulai dari anak sulung Michelle, saya kedua, dan istri ketiga. Beberapa jemaat terpapar juga. Saudara, dan itu menjadi satu perenungan, itu menjadi memberikan makna yang tersendiri, saudara. Maknanya salah satunya buat saya secara pribadi adalah, saya sekarang hidup pada kesempatan kedua. Kalau enggak lewat, maksudnya kan begitu. Ya kan? Kesempatan kedua, karena banyak rekan-rekan yang lewat juga, saudara. Saya punya istri rekan dekat ya di Sumatera dalam pelayanan wanita bijak, 2-3 pada dekat ya, kalau ke Sumatera dijemput, diajak makan, diajak ke sana kemari, dilayani dengan baik, meninggal juga mendahului. Ya, nah saudara sekalian, buat saya adalah kesempatan hidup kedua. Dan dengan demikian, saya harus semakin sebagaimana firman Tuhan, pergunakan waktu. Pergunakan waktu, saudara. Ya, kalau sebelumnya saya terpapar COVID, maka itu kesempatan saya hidup dalam dunia ini, kesempatan pertama. Dan saya sudah berkomitmen, saya sudah mengekspresikan kasih kepada Tuhan Yesus melalui segala apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam hidup ini menjadi gaya hidup. Dan bahkan ketika sudah terpapar COVID, saudara, ya maka kesempatan kedua ini akan semakin serius. Kalau dulu saya punya statement adalah, kalau bangun tidur saya masih membuka mata dengan kesehatan yang prima, maka saya berkata, hari ini adalah kesempatan terakhir. Saya punya statement salah satunya seperti itu, saudara. Hari ini adalah kesempatan terakhir. Mengapa? Kalau saya memperkatakan hari ini adalah kesempatan terakhir, maka saya tidak main-main dengan hari ini. Saya tidak akan main-main dengan waktu-waktu 24 sepanjang hari ini. Saya akan hidup dalam kebenaran. Saya akan hidup mengamalkan kebenaran. Saya akan menyenangkan hati Tuhan. Karena saya berkata hari ini, saya hidup terakhir. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan lagi, maka saudara sekalian harus mengekspresikan kembali. Kesemuanya ini saudara, sebagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus, demikian juga Tuhan memakai Paulus untuk menuliskan suratnya kepada jemaat Efesus, dan pada kesempatan ini juga menasihati setiap kita. Saudara, perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan seksama, artinya saudara harus juga serius. Bagaimana kamu hidup? Bagaimana kita masih ada? Kalau saudara tidak terpapar dengan COVID-19, bersyukur. Ya saudara sekalian, dan lebih-lebih dengan keputusan saudara. Ya saudara, ketika pada tanggal 22 April, kami berfellowship saudara, lintas aras, ada PGPI, ada PGLII, ada PGI, ada Baptis, saudara sekalian. Saya datang lebih awal, ya, dan kemudian ketika saya naik ke lantai 2, karena itu di Resto Bakmi Buncit, saudara, maka salah satu manajernya yang sudah saya kenal lama, sehingga kalau pakai tempat ini itu minimal dapat diskon 10%, Pak, ya. Namanya Andika, atau saya panggil Bro Andika. Ketika saya lihat, saya sapa, "Bro, oh ya Pak," gitu. Saudara, apa yang mau saya sampaikan? Dia langsung mendekati saya dan memberikan jabat tangan, saudara. Sebegitu pedenya, saudara. Di tempat-tempat lain, ya kan nggak berani, paling begini, gitu kan. Kita hamba Tuhan paling begini, saudara. Ya kan, dia mendekati saya langsung, "Apa kabarnya Pak?" Berani nih jabat tangan. Oh, gitu, saudara. Saya baru swab antigen Pak. Ya kan negatif, jadi saya berani Pak. Bukan masalah swab antigennya saudara, tetapi keyakinan untuk menghadapi kenyataan. Sekali lagi, keyakinan untuk menghadapi kenyataan. Saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini. Ya kan, begitu yakin Tuhan memelihara, begitu yakin Tuhan melindungi. Dan begitu yakin Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang terpenting saudara. Buat kami juga,
Roma pasal ke-8 yang ke-28 terjadi atas hidup kami, saudara. Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu, sekalipun terpapar COVID untuk mendatangkan kebaikan. Ada makna-makna yang kami dapatkan, saudara. Ya kan, ada makna-makna rohani yang kami dapatkan, dan salah satunya adalah semakin meneguhkan saya di kesempatan hidup kedua untuk semakin serius menyenangkan hati Tuhan. Itu terpenting, saudara. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, jahatnya sejauh mana sih? Ya, salah satunya tindakan-tindakan kriminalitas, saudara, di kota kita. Ya, ada pembegalan. Kemarin saya bertemu dengan beberapa orang, salah satunya saya ingat, saudara. Ya, baru semalam, ya, karena kami rapat untuk persiapan satu acara di Jakarta Utara, Mojok Barat, saudara. Jadi di Kelurahan Kapuk Muara. Nah, saudara sekalian, intinya atau temanya adalah untuk berbuka puasa dengan lintas agama, dan kami mau mendeklarasikan. Ya, saudara sekalian, ketika rapat, saudara sekalian, ada hal-hal yang Tuhan singkapkan, dan secara khusus juga menjadi gaya hidup saya. Ketika saya diberikan kesempatan berdoa, saudara sekalian, apa itu? Mendeklarasikan nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali saya berdoa, bahkan di kesempatan, ya, kesempatan acara lintas iman, lintas agama, saudara, deklarasinya saya berkata, hamba-Mu dan kami yang percaya kepadamu, berdoa di dalam nama pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Enggak banyak pendeta yang berdoa dengan ending deklarasi iman seperti itu, saudara. Enggak banyak pendeta. Saya diteguhkan oleh karena firman Tuhan. Setiap kali saya berdoa di acara lintas agama, saudara, saya berkata, di dalam nama pencipta langit dan bumi, olehnya saya mendeklarasikan pencipta langit dan bumi adalah Isa Al-Masih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saudara, bukan hanya gaya hidup kita berbuat baik, saudara sekalian, kalau kita mau menyenangkan orang, bagaimana saudara? Sederhana, jadilah baik, berbuat baik. Amin. Tapi saudara, kalau saya tanya, bagaimana kalau menyenangkan hati Tuhan? Jadi kalau mau menyenangkan orang, jadilah baik. Tapi kalau menyenangkan Tuhan, halo? Sederhana jawabnya. Tapi esensinya, kalau mau menyenangkan Tuhan adalah jadilah benar. Artinya hidup dalam kebenaran. Saudara, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, penting buat setiap kita. Saudara, karena setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga mempunyai kewajiban untuk mengerjakan keselamatan. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat ke-12, dikatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ini bukan soal mempertahankan keselamatan. Sekali lagi, bukan soal mempertahankan keselamatan, tetapi lebih kepada tindakan kita di dalam bertanggung jawab terhadap keselamatan. Bertanggung jawab terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap saudara dan saya. Sebagai ucapan terima kasih. Saudara dan saya bertanggung jawab untuk memaknai keselamatan itu, maksudnya. Bertanggung jawab untuk memaknai keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara sekalian, berbicara waktu, terminologi bahasa Yunani dikenal sebagai kronos dan kairos. Saya tidak menjelaskan secara khusus karena dengan waktu terbatas. Karena di awal tadi saya banyak meneguhkan ya kebenaran firman Tuhan dengan melalui ekspresi-ekspresi kesaksian-kesaksian kehidupan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara sekalian,
Berbicara daripada kronos, kronos itu adalah akar kata untuk kronologi. Jadi ada kronologi, ya ada urutan-urutan, begitu kan saudara. Semua peristiwa yang terjadi tercatat dalam perjalanan hidup itu disebut dengan kronos. Kronologi, ada kronologi. Ya saudara sekalian, saya lahir dari seorang hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan. Saya lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1900 sekian, gitu kan saudara. Saudara sekalian, itu kronologi, itu kronos. Nah, saudara sekalian, berbicara daripada kairos, maka kairos adalah bermaknakan spiritual. Nah, saudara sekalian, kairos waktu Tuhan, ya. Nah, saudara sekalian, saya mau berbicara satu hal dengan singkat, berbicara daripada belas kasihan, eleos. Ya, belas kasihan pada kata Yunaninya adalah eleos. Apa itu saudara? Belas kasihan adalah topik yang banyak sekali dibicarakan dalam firman Tuhan. Kata Yunani untuk belas kasihan adalah eleos yang memiliki pengertian yaitu belas kasihan. Kebaikan dan kerelaan hati untuk menolong. Ya saudara sekalian, eleos. Kebaikan, kerelaan hati untuk menolong. Saudara sekalian, Pak Narto tadi memberikan pesan sponsor bahwa hari ini adalah tepat hari ulang tahun pelayanan PPA. Dengan demikian saudara sekalian, bagaimana kita meresponi pelayanan hamba Tuhan, Bapak Gembala Saudara yang punya misi untuk melayani anak-anak dengan wadah PPA ini. Sejauh mana saudara? Saya bersyukur selama ini sudah mendengar apa yang disampaikan yang diceritakan oleh Pak Narto kepada saya mengenai PPA di tempat ini. Sudah menjadi berkat. Tapi saudara sekalian, sebagaimana satu ayat firman Tuhan di Markus pasal yang ke-10, saya akan berbicara secara tajam dan cepat saudara. Ya, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Ayat ke-14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepada mereka. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus sangat konsen. Bahkan ketika murid-murid itu memarahi anak-anak itu yang dibawa oleh orang tua mereka datang kepada Tuhan Yesus. Padahal orang tua mereka berniat punya kerinduan Tuhan memberkati, menjamah dan memberkati mereka. Apa jadinya saudara? Singkatnya melalui pembacaan ini saudara, murid-murid Tuhan Yesus memarahi mereka. Menghalang-halangi maksud saya. Dan Tuhan Yesus marah saudara. Dengan demikian saudara sederhana, jangan pernah menghalang-halangi untuk anak-anak itu datang kepada Tuhan. Tuhan sangat marah ketika kita menghalang-halangi. Bagaimana caranya? Saudara sekalian, menghalang-halangi bukan berarti ketika anak-anak itu mau ke gereja, ya kan, kita halang-halangi, gak boleh, gitu saudara. Ya kan? Saudara, kata menghalang-halangi ketika kita tidak melayani dengan baik, itu bermaknakan juga kita menghalang-halangi. Ketika kita tidak konsen dengan pelayanan anak, itu juga bermaknakan kita menghalang-halangi. Ketika kita tidak memberikan prioritas kepada pelayanan anak, itu juga itu bermaknakan daripada kita sedang menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Tuhan. Saya cukup konsen juga meneguhkan rekan-rekan di dalam pelayanan anak di tempat kami. Maka mereka setiap minggu saudara selalu melayani ya durasi waktu 10-20 menit dengan video yang menarik menurut saya, ya hits kids. Saudara bisa juga melihat di sana pelayanan anak yang dipersembahkan kepada tim dari tempat kami. Saudara, ya mereka berinisiatif, punya inisiatif untuk membuat video-video pelayanan anak sehingga anak-anak itu juga tetap dilayani sekalipun tidak bertatap muka. Saudara sekalian, dengan demikian saudara sekalian, sejatinya setiap saudara dan saya harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Sekali lagi, sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa saya
adalah hidup pada kesempatan yang kedua. Dan terlebih dengan sebuah statement, hari ini adalah kesempatan saya terakhir. Yang artinya saya tidak akan main-main dengan hari ini. Yang artinya saya tidak akan main-main dalam 24 untuk hari ini. Yang artinya akan serius. Yang artinya akan mengekspresikan gaya hidup sebagaimana Tuhan mau untuk kita menyenangkan hatinya. Karena kalau mau menyenangkan hati orang, jadilah baik. Tapi kalau mau menyenangkan hati Tuhan, jadilah benar. Benar artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Benar artinya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Benar artinya hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Karena pengurapannya itu tetap. Sekali saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diurapi oleh Roh-Nya yang kudus. Roh-Nya yang kudus itu tetap diam atas hidup saudara dan saya. Sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Amin saudara. Jadi Roh Kudus yang sudah dicurahkan sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak keluar masuk saudara. Tetap, ayat-ayat firman Tuhan mengatakan tetap tinggal, tetap diam atas hidup kita. Dan itu terus memimpin, dan itu terus menolong, dan itu terus menginsafkan kita, dan itu terus mengurapi setiap kita. Sehingga setiap kali saya berdoa, pengurapan Tuhan tetap atas saya. Ketika saya menumpangkan tangan kepada setiap orang, saya berkata, kuduskan tangan saya. Dan dengan pengurapan Tuhan yang tetap, dalam nama Tuhan Yesus, saya menumpangkan tangan. Jadi gak main-main saudara. Saya berkata, kuduskan tangan hidup saya, tangan dan hidup saya, dan pengurapan oleh Roh Kudus tetap. Dengan demikian ketika saya menumpangkan tangan dalam pengudusannya dari Tuhan, dalam pengurapan oleh Roh-Nya yang kudus, sehingga Tuhan memberkati setiap orang yang mendapatkan penumpangkan tangan dari seorang hamba Tuhan. Kiranya sharing firman Tuhan yang saya sampaikan meneguhkan iman setiap saudara dan saya. Amin. Bapa di surga, ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, men-sharingkan sebagaimana kami mau ya Tuhan meresponi dengan waktu yang ada di tengah-tengah kondisi COVID yang masih berlangsung, menjadi persoalan pergumulan secara pribadi, menjadi persoalan pergumulan untuk bangsa ini ya Tuhan. Namun Engkau tetap menolong kami oleh Roh-Mu yang kudus, terus membawa kami untuk kami semakin mengenal Engkau. Bukan hanya mengerti tetapi mengenal. Dan tindakan mengenal adalah ketika kami menghidupi dan mengamalkan daripada firman Tuhan. Dan ketika kami berkata kami mengasihi Tuhan, bukan hanya lip service, tetapi ketika kami mengamalkan firman Tuhan dan berkata kami mengasihi Tuhan, maka kasih akan Tuhan itu adalah melakukan segala perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, yang diam atas hidup kami, yang terus membimbing kami, yang terus menolong kami dan memampukan untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa untuk kawan sekerja Tuhan, untuk kekasih, yaitu Bapak Narto bersama dengan Ibu, bersama dengan anak-anak secara khusus, keluarga hamba-Mu di tempat ini Tuhan selalu meneguhkannya, Tuhan selalu menopangnya, pengurapan-Mu demikian juga tetap atas hamba-hamba-Mu, dan demikian Tuhan memakai serta memberkati, melalui kehidupannya berdampak dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hamba berdoa untuk pelayanan PPA di tempat ini, tepat hari ini berulang tahun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berjanji, menggenapkan janji Tuhan, untuk selalu memimpin, untuk selalu menyertai pelayanan daripada hamba-hamba-Mu, secara khusus PPA di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan PPA di tempat ini, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, karena demikian Tuhan Engkau melihat bahwa sesungguhnya seluruh jemaat di tempat ini merindukan untuk selalu intim dengan Tuhan. Karena terbukti hari ini ketika datang beribadah, kerinduannya diekspresikan dengan datang kepada Tuhan di dalam bait-Mu di tempat ini, sehingga apa yang dilakukannya adalah semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam Yesus Tuhan, hamba sudah berdoa, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Yohanes atas kebenaran firman Tuhan. Semua kita diberkati, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas kolektan boleh maju ke depan.
Sebelum kita memberikan persembahan, saya undang semua boleh kita mengangkat amplop kita akan berdoa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan yang mau memberikan persembahan. Kau berkati setiap apa yang kami beri, berkati pekerjaan kami, sekolah kami, usaha kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati. Berkati juga setiap persembahan yang kami berikan, biarlah boleh memperluas kerajaan Allah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian Terima Sukacita Surga. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Puji Tuhan, sebentar kita akan merayakan ulang tahun PPA yang ke-14 tahun, di mana tepatnya tanggal 24 April kemarin PPA boleh berulang tahun. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk PPA menjadi bagian dalam pelayanan di gereja kita mau terus dukung dalam doa. Tapi sebelum itu saya mengundang Bapak Ibu boleh menyaksikan video klip yang akan ditayangkan.
Puji Tuhan. PPA ada untuk mewarnai nilai-nilai luhur kekristenan, menyiapkan generasi yang menjunjung tinggi kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Kehadirannya menjalankan fungsi garam dan terang dunia. Kita bersyukur PPA boleh ada selama 14 tahun, semua karena kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Apalagi di masa-masa pandemi, banyak yang harus dipikirkan lebih untuk gimana caranya untuk menjalankan PPA, kerja keras yang dilakukan oleh setiap staf, mentor, dan semua yang terlibat dalam pelayanan PPA. Kita mau terus sama-sama dukung dalam doa lewat pelayanan ini supaya Tuhan sertai terus sampai anak-anak dewasa dan siap dengan masa depannya masing-masing. Saya boleh undang sekarang untuk Bapak Gembala Sidang beserta Ibu Gembala Sidang boleh maju ke depan, dan kepada setiap staf PPA dan mentor boleh maju ke depan. Kita mau sama-sama merayakan hari jadi PPA yang ke-14 tahun. Untuk setiap komisi juga boleh saya undang untuk maju ke depan yang hadir hari ini. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk PPA yang ke-14. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk PPA, untuk PPA. Selamat ulang tahun sekali lagi. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk PPA, untuk PPA. Selamat ulang tahun untuk PPA, untuk PPA. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk PPA, untuk PPA. Selamat ulang tahun. Boleh sama-sama ditiup lilinnya, tapi karena masa pandemi kita nggak bisa tiup, cukup ditebas pakai tangan ya. Kita hitung sampai hitungan ketiga, boleh sama-sama semuanya merapat. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Iya. Haleluya. Kita akan mendengar sepatah dua kata dari Bapak Gembala Sidang kita. Puji Tuhan saudara,
kita patut mengucap syukur atas kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk melayani anak-anak PPA ya. PPA bagi saudara yang belum tahu adalah Pusat Pengembangan Anak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ini pelayanan yang benar-benar Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita. Ini sebuah kehormatan bagi kita, saudara. Ya, kalau 14 tahun yang lalu, saudara, saya merenungkan, saudara, gereja kita adalah gereja yang masih kecil dan statusnya juga waktu itu belum selesai mengangsur, ya, dan 90% lebih ya kita adalah jemaat yang masih ngontrak, ya, hanya satu dua orang yang sudah memiliki rumah sendiri, saudara ya. Kita ya jemaat-jemaat yang sangat sederhana ya, tapi saudara, Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada kita melayani anak PPA yang notabene adalah keluarga ya, harus datang dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi ya, secara spiritual, intelektual, emosi sosial dan fisikal ya. Nah, saudara ya, ini bukan sesuatu yang sederhana ya. Ini merupakan beban tanggung jawab yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, saudara ya. Nah, saudara, dan oleh karena itu, saudara, kita sebagai jemaat, kita harus bersatu padu, kita harus sepakat, saudara, karena melalui PPA, saudara, kita ya akan melahirkan. Bahkan kita harus terus melahirkan anak-anak yang memiliki karakter Kristus, ya, anak-anak yang spiritualnya diperlengkapi, ya, intelektualnya diperlengkapi, ya, lewat program-program yang ada dan juga lewat sekolah-sekolah di mana anak-anak PPA sekolah, ya, lewat emosional sosial, ya, supaya anak-anak memiliki percaya diri, memiliki gambar diri yang bagus, ya, dan juga pengembangan fisik, ya. Nah, saudara, untuk melahirkan anak-anak yang didasari oleh 4 bidang tadi, saudara, itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Ini adalah sesuatu yang perlu kita bersatu, kita perlu berjuang dengan sungguh-sungguh, bukan hanya pikiran kita, tapi segenap kemampuan kita. Kita harus curahkan, saudara, untuk melahirkan anak-anak PPA yang memenuhi, ya, membebaskan anak-anak tadi dari kemiskinan 4 bidang tadi, saudara, spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan fisikal. Kita harus bebaskan anak-anak, saudara. Ini bukan hanya pekerjaan saudara Murti, saudara, ya. Walaupun selama ini, saudara, ya, kita di PPA yang sering kelihatan menonjol, yang kelihatan berjuang dengan segenap hati, dengan segenap ya tenaga, dengan segenap pikiran, ya, saudara Murti, saudara. Dia sudah mengorbankan banyak hal untuk PPA. Ya, saya tidak sebut satu persatu, ya. Dia sudah memperjuangkan untuk anak-anak PPA, ya. Ada staf, ya, yang lain, ada mentor, ada komisi sudah berjuang, tapi kita harus, ya, ibaratnya naik mobil, saudara, gasnya harus kita tambah. Dan sebelum nambah gas tentunya tambah, ya, gigi ditambah, gasnya ditambah, kita harus lebih cepat lagi, saudara. Artinya kita harus bersatu, ya, kita semua harus berkorban, saudara. Kita harus sungguh-sungguh supaya, ya, kita sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan tidak dinilai oleh Tuhan hanya main-main mengerjakannya. Ya, saudara, ya, 25 tahun yang lalu istri saya melahirkan, ya, Jain, saudara. Waktu melahirkan Jain, saudara, itu perjuangannya luar biasa. Ya, dari sore sampai datang ke besok,
siang, saudara, sampai menjelang sore, ya, pembukaannya nggak nambah-nambah, saudara. Ya, aduh, saudara, saya tidak mengalami sakit fisik, tapi hati saya sakit, saudara. Ya, sakit artinya terbeban. Ya, ikut lemes saya, saudara, karena, aduh, istri saya kehabisan tenaga. Saya sudah berpikir, oh, istri sudah nggak mampu lagi. Ya, dan saya sampai mengeluarkan kata-kata, sudah, ya, saya nggak mau punya anak lagi, satu aja udah cukup. Ya, akhirnya saudara, Tuhan tolong lewat di vakum, ya, waktu Jen lahir itu di vakum, saudara. Kasihan sekali, ya, kasihan istri saya, kasihan anak saya. Makanya sampai sempat saya terucap, saya nggak punya anak lagi, tapi Tuhan tahu, saudara, Tuhan tambahkan 2 lagi. Ya, tapi saudara, ya, saya ikut merasakan betapa sakitnya, ya, istri saya berjuang untuk melahirkan anak saya, saudara. Saudara, jemaat ini, kita semua yang dipercayakan Tuhan harus bersatu, sama-sama ngeden, saudara. Ya, ngeden ini bahasa rendahan, ngeden. Ya, ngeden, saudara, ngeden untuk melahirkan anak PPA yang berkarakter Kristus, melahirkan anak-anak PPA, ya, yang memiliki intelektual, yang memiliki kemandirian, yang nanti akan menjadi berguna bagi keluarganya, bagi gereja, bagi bangsa ini, saudara, sesuai dengan namanya PPA Kasih Bangsa. Ya, saudara, ya, yang belum ikut ngeden untuk melahirkan PPA, ayo ngeden, jangan hanya murti, saudara. Ya, semua ikut sungguh-sungguh ngeden, ya, seperti, ya, orang melahirkan. Kalau sudah lahir nanti, waduh, pelong, saudara. Amin. Mau ikut ngeden semua atau membiarkan biar murti aja? Murti sudah banyak sekali berkorban, saudara. Dia ini S1, ya, sarjana, ya, punya kualitas luar biasa, ya, lulusan BINUS, saudara, tapi mengorbankan hari-harinya, waktu-waktunya dari pagi sampai malam, saudara, banyak berkorban. Ya, ayo kita dukung, saudara. Ini tugas kita, bukan hanya tugas murti, tugasnya staf, tugasnya mentor, tugas kita semua, saudara, di PPA. Ayo kita rame-rame ngeden. Kalau ngedennya kuat, saudara, akan cepat lahir dengan baik. Kita melahirkan PPA yang punya karakter wajah Kristus secara rohani. Ya, memiliki nilai-nilai luhur kekristenan. Memiliki intelektual, memiliki kepercayaan diri, menjadi anak PPA yang mandiri, yang cerdas, yang fisiknya kuat, sehat. Oh, haleluya, saudara. Ya, mari kita semua dukung PPA, saudara, dengan keuangan kita. Kita dukung dengan pikiran kita. Kita dukung dengan tenaga kita. Kita tidak main-main lagi. Ini kehormatan, ini kepercayaan yang telah Tuhan berikan. Kita jangan main-main. Oke, kita sepakat? Sepakat, saudara? Sepakat untuk ngeden, ya, ngeden melahirkan PPA. Ya, sekarang sudah ada anak-anak PPA yang kerja di Pertamanan DKI, ada yang menjadi pelaku usaha kecil, ya, yang mandiri secara ekonomi. Puji Tuhan, ya, ada yang sudah bekerja di perkantoran, ya, di rumah sakit sebagai suster. Oh, luar biasa, ya. Oleh karena itu, saudara, mari kita ngedennya dikuat lagi, saudara, supaya masuk ke pembukaan yang 10. Amin. Kalau melahirkan, supaya lahirkan harus sampai 10 pembukaannya. Ngedennya kuat, saudara, ya. Nggak apa-apa tenaga kita sampai habis-habisan seperti Paulus. Paulus ngeden seperti orang sakit bersalin untuk melahirkan jemaat-jemaat, saudara. Kita untuk melahirkan anak-anak PPA. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang saya ingin motivasi kepada setiap kita.
Mari kita bersatu padu, kita rame-rame, kita keroyok pekerjaan PPA ini. Ya, jangan hanya murti seorang diri. Ya, puji Tuhan. Itulah yang saya sampaikan. Tuhan memberkati dan kita akan lanjutkan acara berikutnya. Selanjutnya saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua boleh bangkit berdiri. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni Tuhan, kalau kami sebagai jemaat kurang mendukung, bahkan mungkin kami tidak mendukung apa yang sudah Tuhan percayakan melalui pelayanan PPA Tuhan. Tuhan, kami mau pada ulang tahun yang ke-14 PPA. Kami mau Tuhan. Kami mau mendukung PPA dengan sungguh-sungguh. Kami mau bersatu. Kami mau melahirkan anak-anak PPA yang berkarakter Kristus, yang memiliki kemandirian, yang memiliki hati mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, terutama mengasihi keluarga mereka ya Tuhan. Ampuni kami atas ketidaksungguhan kami. Kami mau ke depan sungguh-sungguh menerima tanggung jawab ini. Bukan hanya seorang diri, bukan hanya kami yang di PPA, staf mentor, tapi kami sebagai jemaat akan sungguh-sungguh mendukung ya Tuhan, supaya PPA sungguh akan menjadi wadah yang baik, wadah yang berkenan kepada Tuhan, yang melahirkan pribadi-pribadi yang luar biasa, yang cinta akan Tuhan, cinta akan keluarga, cinta akan sesama. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara kami Murti, para staf dan mentor-mentor yang ada. Beri kekuatan, beri kesehatan, pengurapan, supaya melakukan bukan kekuatannya sendiri, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Roh Kudus terus memimpin, Roh Kudus memberikan kemampuan. Orang tua PPA kami serahkan ke tangan Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Orang tuanya berikan juga beban yang sama untuk mengasihi anak-anaknya, untuk penuh tanggung jawab kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami percaya Kau memberkati kami semua yang terlibat dalam PPA dan yang akan terus mendukung PPA. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Beberapa pengumuman akan saya sampaikan untuk seminggu ke depan. Yang pertama ada ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah dan menjalankan tepat waktu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah secara offline, dapat mendaftar di link form yang akan di-share di grup GPKD Kosambi Baru. Kemudian kedua, ada doa fajar yang akan dilakukan setiap hari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Pastikan Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk berdoa bersama-sama bagi gereja, bagi bangsa, bagi semuanya, boleh sama-sama ikut berpartisipasi dalam doa fajar.
di mana doa fajar juga akan dilakukan secara online dan link akan di-share di grup GPKD Kosambi Baru. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti perayaan PPA yang ke-14 tahun, boleh sama-sama mengikuti secara online live streaming lewat YouTube yang akan di-share di grup GPKD Kosambi Baru juga. Tepatnya acaranya akan dimulai jam 5 sore. Sekian pengumuman hari ini dan saya undang Bapak Gembala Sidang untuk menutup ibadah hari ini dan doa berkat. Kami mengucapkan syukur Bapa, kami sudah menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Yohanes. Kami percaya di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, kami tidak lagi menjadi umat yang bermain-main dengan waktu-waktu kami. Tetapi kami akan memanfaatkan waktu-waktu kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memanfaatkan waktu-waktu yang telah Tuhan berikan untuk produktif, untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh membuahkan hasil, membuahkan karya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Yohanes, kesehatannya, berkati pelayanannya, baik pelayanan di masyarakat melalui pemerintah dan juga menjadi kepanjangan tangan dari gereja-gereja supaya gereja-gereja bersatu, tubuh Kristus bersatu, dan Engkau berkati juga pelayanannya Bapak Yohanes yang ada di GPI HIT yang bertetanggaan dengan kami ya Tuhan. Supaya kami juga saling bersinergi. Berkati jemaat-jemaatnya, berkati kesehatan jemaat, perekonomiannya, berkati pertumbuhannya. Supaya dengan demikian Tuhan, kami sebagai tubuh Kristus akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Khususnya di gereja Bapak Pendeta Yohanes ya Tuhan. Berkati Ibu Gembala dan juga anak-anaknya. Semuanya Engkau curahkan berkat-Mu dan Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh beribadah, kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kebenaran, lewat penyembahan kami. Dan berkati setiap persembahan kami, kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat bangsa negara kami yang kami cintai, Indonesia. Tuhan, kami mau bangsa kami dipulihkan. Kami mau Tuhan bangsa kami mengalami lawatan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia ini Tuhan. Supaya di mana-mana terjadi kebangunan rohani. Di mana-mana ada kami mendengar orang-orang berjumpa dengan Tuhan ketika mereka melakukan ibadah, ketika mereka melakukan puasa, ketika mereka sedang bekerja, sedang tidur. Tuhan, lawat mereka supaya mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu ada kekuatan yang besar. Ada gelombang kebangunan rohani yang tidak bisa dibendung oleh kekuatan manusia terjadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga kami boleh menyaksikan setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah Tuhan kerinduan kami. Lawat gereja-gereja yang ada di Kosambi, gereja-gereja yang ada di Semanan, gereja-gereja yang ada di seluruh Jakarta, di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pulang dan terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang indah, yang manis. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin.